Hai, balik lagi sama Bu Wiwi dong ya. Nah, di dua video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan soal tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk itu kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama adalah bentuk sederhana dari X kuadrat Y pangkat 3Z per YZ pangkat 4. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kita akan mencari bentuk sederhana dari X kuadrat Y pangkat 3Z per YZ pangkat 4. Nah, bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat ini? Caranya adalah pertama kita hilangkan dulu kurungnya ini dengan cara mengalihkan Y dan Z ini dengan pangkatnya. Ini Z ya, biar lebih jelas. Oke, bagaimana caranya? Yang pembilang tetap dulu yang di atas, X kuadrat Y pangkat 3 Z per, yang kita ubah yang ini dulu. Kita hilangkan kurungnya dengan cara mengalihkannya dengan pangkatnya, Y pangkat 4 Z pangkat 4, sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa dong ya yang kita cari, kita kumpulkan bilangan-bilangan pokok yang sama. Seperti contoh yang X. Bilangan pokok X yang di atas adalah X pangkat 2, yang di bawah tidak ada, berarti tetap X pangkat 2. Bilangan pokok Y sekarang, yang di atas Y-nya pangkat 3, yang di bawah pangkat 4. Karena ini pembagian Y pangkat 3 bagi Y pangkat 4, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian Z, yang di atas pangkat 1, yang di bawah pangkat 4. Sama seperti tadi, karena pembagian jadi dia dikurangi pangkatnya. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 4 adalah min 1. Z pangkat 1 kurang 4 adalah min 3. Nah, bentuk yang sederhana seperti ini, kita lihat dulu sudah ada belum di option. Ternyata belum ada. Pada option pangkatnya semua positif. Jadi, pangkat Y dan pangkat Z di sini masih negatif. Kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Kalau mengubah bentuk negatif menjadi bentuk positif, maka ia menjadi kali 1 per Y pangkat 1, bisa ditulis Y aja ya. Z pangkat min 3 menjadi 1 per Z pangkat 3. Atau kita jadikan satu bentuknya X kuadrat per Y Z pangkat 3. Selesai. Coba kita lihat optionnya. X kuadrat per Y Z pangkat 3 itu yang option C. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 2. Soal nomor 2, hasil dari bilangan berpangkat A min 2 B pangkat 2 per B pangkat min 4 A pangkat 3. Ini dipangkatkan lagi 2. Oke, untuk menyederhanakan bentuk ini, sama, kita hilangkan dulu kurungnya. Nah, di luar kurung ada pangkat 2, berarti otomatis pangkat 2 ini dikalikan ke semua bilangan pokok. Pangkat 2 ini kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini juga. Jadi hasilnya akan menjadi A pangkat min 2 kali 2, negatif 4. B pangkat 2 kali 2, 4 per B pangkat negatif 4 kali 2, negatif 8. A pangkat 3 kali 2, 6. Nah, kalau sudah bentuknya seperti itu, sama kita lakukan sesuai dengan sifat bilangan berpangkat sebelumnya. Kumpulkan bilangan pokok yang sama. Yang A dulu. Di atas pangkatnya adalah negatif 4. Di bawah pangkatnya adalah 6.
karena dia pembagian A negatif 4 dibagi A pangkat 6, maka pangkatnya dikurangi. Yang B juga seperti itu. Yang di atas pangkatnya 4, yang di bawah pangkatnya negatif 8. Karena dia pembagian, jadi pangkatnya dikurangi. Ya. Nah, sampai di sana kita cari hasil perpangkatannya. A pangkat negatif 4 negatif 6, maka menjadi negatif 10. B pangkat 4, ini akan menjadi tambah ya. 4 tambah 8, hasilnya adalah 12. Nah, kita lihat optionnya. Di option, apakah sudah ada jawabannya? A pangkat min 10, B pangkat 12? Belum ya, semua pangkatnya negatif, semua pangkatnya positif. Maka yang pangkat negatif kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Berarti yang ini tetap di atas. B pangkat 12 per A pangkat 10. Secara cepat langsung aja seperti itu ya. Adakah jawabannya B pangkat 12 per A pangkat 10? Ada ya, yang option D. Oke, kita lanjut sekarang ke latihan soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga adalah bentuk sederhana dari 9 pangkat 4 kali 8 pangkat 5 per 16 pangkat 3 kali 243. Jadi, kita akan menyederhanakan bilangan berpangkat ini. Nah, melihat soal seperti ini, hal pertama yang kalian pikirkan adalah membuat bilangan-bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya kan 9, 8, 16, 243, belum ada yang sama. Jadi kita harus bisa berpikir bagaimana untuk menyamakan bilangan pokok tersebut. Nah, untuk itu kalian harus banyak latihan ya. Sekarang Ibu contohkan satu soal. Seperti ini, bilangan pokok 9 itu kita bisa ubah dia menjadi 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, pangkat 4-nya tetap di luar ya. Nah, gitu jadinya. Kali, kemudian bilangan pokok 8. Kira-kira 8 kita bisa ubah berapa? 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 5. Per 16. 16 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 pangkat 3 kali 243 kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Bagaimana caranya kita sih bisa tahu 243 ini adalah 3 pangkat 5? Banyak-banyak latihan. Kalau semakin banyak latihan akan semakin cepat menemukan polanya ya. Nah, sekarang di sini kita sudah menemukan dua bilangan pokok, yaitu bilangan pokok 3 dan bilangan pokok 2. Sekarang tinggal kita menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah kita ketahui. Nah, yang ini jadinya 3 pangkat berapa? Pangkatnya ingat dikalikan. 3 pangkat 8 kali 2 pangkat 15 per 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 5. Nah, sampai di sini sama ya seperti soal-soal sebelumnya, tinggal kita lakukan penyederhanaan sesuai dengan bilangan pokoknya. Yang bilangan pokok 3 dulu. Ya, bilangan pokok 3 ada yang di atas pangkatnya 8, yang di bawah pangkatnya 5. Berarti pangkatnya di sini dikurangi karena pembagian ya. 8 kurang 5. Bilangan pokok 2 sekarang. Yang di atas pangkatnya 15, yang di bawah pangkatnya 12. Berarti akan menjadi 15 dikurangi 12. Berarti hasil akhirnya adalah 3 pangkat 8 kurang 5, 3. 2 pangkat 15 kurang 3, 12, 3. Jadi 3 pangkat 3, 2 pangkat 3. Sudah ada di option? Ternyata belum ya. Nah, di option belum ada. Nah, kalian lihat lagi di sini. Di sini ternyata pangkatnya sama. Pangkat bilangan pokok 3 dan pangkat bilangan pokok 2 sama-sama 3. Berarti bisa dong ya kita keluarkan pangkatnya. Kita keluarkan aja pangkatnya. Berarti yang di dalam kurung tinggal 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Jadinya 6 pangkat
3. Nah, sudah ada ya di option 6 pangkat 3, yaitu pada option D. Jadi jawaban nomor 3 adalah D. Oke, kita bahas satu soal lagi ya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4, diketahui persamaan 9 pangkat X 9 pangkat X sama dengan 1/243. Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, oke, ini soal agak berbeda ya dari soal-soal sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencari nilai dari X. Nah, konsepnya sih sama dengan soal yang nomor 3 tadi. Kita harus pikirkan untuk membuat bilangan pokoknya ini sama. Di sini ada 9, ada 243. Jadi kita harus membuat 9 dan 243 ini dengan bilangan pokok yang sama. Ya, 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat X sama dengan 1/243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Nah, kita sudah mendapatkan bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama 3. Di sini kita langsung sederhanakan. Ini kita kalikan ya. Jadinya 3 pangkat 2X sama dengan, karena ini 1/3 pangkat 5, kalau kita mau menyederhanakannya biar tidak ada tidak ada pecahan, maka kita buat pangkatnya ini menjadi negatif. Ya, jadi ini akan menjadi 3 pangkat negatif 5. Jadi 1/3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat negatif 5. Nah, dalam hal ini bilangan pokoknya udah sama ya. Ini ada 3, ini ada 3. Jadi 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat negatif 5. Ini artinya, ini bisa kita abaikan dulu. Itu artinya 2X itu sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5/2. Nah, negatif 5/2 adakah di option? Ada ya, yang option B. Jadi jawaban nomor 4 adalah B. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.